Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang interpretasi citra dan langkah-langkah dari interpretasi citra penginderaan jauh. Oke, yang pertama, ada yang tahu apa itu interpretasi citra? Oke, jadi interpretasi citra merupakan kegiatan mengkaji foto udara atau citra yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Sebagai contoh, eh, citra yang sudah kita buat, kita akan menemukan objek apa yang terdapat pada citra tersebut. Oke, selanjutnya unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama, bentuk, ukuran, rona, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu bentuk. Bentuk merupakan ciri yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya saja. Perhatikan gambar di samping, ini adalah suatu citra yang objeknya ditentukan oleh bentuk. Nah, jadi ini adalah sekolah yang berbentuk L. Jadi dari hanya bentuknya saja kita sudah tahu bahwa ini adalah sekolah. Karena biasanya sekolah itu berbentuk L, U, I, dan persegi panjang. Contoh selanjutnya adalah gunung. Gunung dapat dikenali dengan bentuknya yang kerucut. Oke, selanjutnya adalah rona. Rona merupakan tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada foto udara atau pada citra lainnya. Oke, perhatikan gambar di samping. Ah, ini adalah rona gelap karena rona gelap merupakan objek yang banyak menyerap cahaya seperti air dan vegetasi. Makanya dia ronanya gelap. Terus yang kedua, rona terang. Rona terang ini ditemui pada objek yang banyak memantulkan cahaya seperti atap rumah, jalan, tanah kosong, dan lain-lain. Jadi ini adalah rona terang. Oke, selanjutnya adalah ukuran. Ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi, dan volume. Nah, dilihat dari ukurannya lahan terbuka pada citra di samping ini merupakan lapangan olahraga karena ukurannya yang sangat besar. Nah, ini ada maka disimpulkan bahwa ini adalah lapangan olahraga. Terus biasanya ukuran rumah mukim pada umumnya lebih kecil jika dibandingkan dengan kantor dan industri. Oke, selanjutnya tekstur. Tekstur merupakan tingkat kekasaran atau kehalusan suatu objek yang terlihat pada peta. Nah, jadi tekstur ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama halus, sedang, dan kasar. Oke, perhatikan gambar di samping. Ini adalah eh, citra. Yang pertama, lihat bagian A. Ini adalah tekstur yang halus. Contohnya seperti sawah. Ya, ini adalah sawah. Jadi sawah biasanya bertekstur halus. Sedangkan yang bagian B ini adalah semak belukar. Jadi semak belukar itu dia teksturnya sedang. Dan yang terakhir adalah kasar. Seperti ini adalah pepohonan. Jadi pepohonan ini bertekstur kasar yang dilihat pada citra. Oke. Selanjutnya adalah bayangan. Bayangan merupakan sebuah objek dengan tampilan samar atau berwarna hitam. Perhatikan gambar di samping, ini adalah menara bak air yang dipasang di depan Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta yang dapat dikenali karena ada bayangannya. Seandainya tidak ada bayangan, maka menara bak air ini tidak diketahui ini adalah menara. Karena ada bayangannya, nah dia kentara bahwa ini adalah menara. Oke, selanjutnya adalah pola. Pola merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Sebagai contohnya, kita lihat gambarnya di samping. Ini adalah pola pemukiman yang mengelompok karena dia pemukimannya berada di dekat-dekat persawahan. Jadi umumnya pemukiman yang ada di dekat persawahan dia berkelompok polanya. Sedangkan
eee, pemukiman yang berada di pinggir jalan atau dekat dengan jalan raya, dia umumnya berpola memanjang karena mengikuti jalan raya. Oke, selanjutnya adalah situs. Situs merupakan letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Jadi kita bisa lihat objek apa yang ada di sekelilingnya. Sebagai contoh, lihat gambarnya, ini adalah objek pelabuhan. Nah, jadi biasanya pelabuhan dikelilingnya itu atau di sampingnya itu ada laut. Jadi pelabuhan terletak di dekat dengan objek laut. Oke, dan yang terakhir adalah asosiasi. Asosiasi merupakan kaitan suatu objek dengan objek yang lain di sekitarnya. Contohnya, objek kantor dikenali dengan mengamati terdapat objek lapangan parkir di sekitarnya. Jadi ini adalah objek kantor dan dikenali dia asosiasinya adalah lapangan parkir. Terus contoh selanjutnya adalah terminal bus. Bus yang dikenali dari keberadaan lahan parkir yang dipenuhi dengan bus atau angkutan umum. Oke, materi terakhir adalah langkah-langkah interpretasi citra. Oke, ada 3 langkah-langkah. Yang pertama deteksi, yang kedua identifikasi, dan yang ketiga analisis deduksi. Yang pertama dulu deteksi. Deteksi merupakan kegiatan menentukan keberadaan suatu objek atau pengamatan suatu objek. Yang kedua identifikasi. Identifikasi ini menggali objek yang diamati melalui pengambilan gambar pada citra. Dan yang terakhir analisis dan deduksi ini merupakan uraian deskripsi interpretasi citra dan menarik. Dan yang terakhir kita harus menarik kesimpulan untuk terkait interpretasi objek yang diamati. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini uh, Ananda sekalian dapat mengerti. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.